Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua diakui dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang berbahagia, tidak lupa khatib ingin mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian untuk sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal menghadap Allah adalah takwa. Fatazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Sidang Jumat insyaallah dirahmati Allah. Hari ini hari Jumat 23 Jumadil Akhir 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 5 Januari 2024 Masehi. Artinya umur dunia sudah semakin tua dan umur masing-masing dari kita sudah semakin bertambah. Itu artinya setiap kita sudah semestinya mempersiapkan amalan apa yang telah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam surah Al-Hasyr ayat 18, kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Jemaah sidang Jumat insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua, hendaklah masing-masing pribadi kita melihat amalan terbaik apa yang telah kita persiapkan untuk menghadap Allah. Maka sidang Jumat insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua nikmat sehat, maka mari kita manfaatkan nikmat sehat dan umur panjang ini dalam rangka untuk memperbanyak amal saleh. Sidang Jumat insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melihat dari tanggal dan tahun, yakni Jumadil Akhir, hari ini kita berada pada 23 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Artinya sebentar lagi kita akan menyambut bulan yang sangat mulia, yakni bulan suci Ramadan. Jikalau hari ini kita berada di penghujung Jumadil Akhir, setelah Jumadil Akhir artinya Rajab, Sya'ban, lalu Ramadan. Artinya kurang lebih sekitar 65 hari lagi kita akan menyambut bulan yang istimewa, bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang ada. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan saking istimewanya bulan ini dan tidak dimiliki dengan bulan-bulan yang lain. Kata Rasulullah, "Idza jaa syahrul Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa syufidat asyayatin." Jikalau nanti datang bulan Ramadan, kata Rasulullah, maka semua pintu surga akan Allah buka dan semua pintu neraka akan Allah tutup serapat-rapatnya, dan wasufidat asyayatin, serta setan-setan akan dibelenggu. Dan ini dikhususkan oleh Rasulullah SAW, dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan dari lisan Rasulullah SAW hanya di bulan Ramadan saja. Dan sidang Jumat insyaallah Allah Subhanahu wa taala, esensi
dari bulan Ramadan adalah supaya kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah perintahkan kepada kita semua untuk berpuasa supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menyambut bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan kita temui, maka perlu kita untuk mempersiapkan bekal supaya Ramadan kita tidak sama dengan Ramadan tahun sebelumnya, supaya Ramadan kita tidak biasa-biasa saja, supaya kita bisa mendapatkan pahala yang berlimpah di bulan Ramadan, bukan hanya mendapatkan amal ibadah yang tidak ada pahalanya, bukan hanya mendapatkan puasa yang hanya lapar saja, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ampunannya, anugerahkan maghfirahnya, anugerahkan banyak pahala kepada kita semua, sehingga kita mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala al-muttaqun, yakni hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ada 4 persiapan yang kita semua hendaklah untuk mempersiapkan sejak hari ini juga. Yang pertama adalah persiapan jiwa. Jemaah sidang Jumat insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Persiapan jiwa di sini maksudnya adalah masing-masing diri kita hendaklah untuk membersihkan hati. Membersihkan hati dari iri, membersihkan hati dari dengki, membersihkan hati dari sombong, membersihkan hati dari pengaruh-pengaruh yang membuat hati kita ini tidak merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan dari Yahya bin Mu'ad yang beliau menyampaikan kepada kita semua, yang nasihatnya sungguh sangat luar biasa tentang penyakit hati ini. Kata beliau, saqamul jasad bil auja', penyakitnya badan, sakitnya badan karena penyakit. Saqamul jasad bil auja', sakitnya badan itu karena penyakit. Wasaqamul qulub bizzunub, sedangkan sakitnya hati karena dosa. Fakama la yajid al jasad lazzatat ta'am inda saqami, sebagaimana jasad tidak bisa merasakan nikmatnya makanan ketika sakit, fakazalikal qulub la yajid halawatal ibadah bizzunub, begitu juga hati tidak dapat merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala manakala hati itu penuh dengan dosa. Maka saudaraku sidang Jumat insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita membersihkan hati kita supaya nanti ketika datang bulan Ramadan, setiap bacaan Al-Qur'an yang kita baca, setiap sholat yang kita tegakkan, kita dapat merasakan nikmatnya ibadah. Kenapa hari ini kita tidak bisa merasakan khusyuknya sholat, merasakan nikmat dalam membaca Al-Quran? Karena hati kita dipenuhi oleh dosa. Karenanya sidang Jumat insyaallah rahmat Allah, mari kita bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita dari pengaruh-pengaruh dosa. Adapun persiapan yang kedua, yakni persiapan ilmu. Ilmu di sini sangatlah penting, karena beribadah tanpa ilmu akan sia-sia. Ada perkataan yang sungguh sangat luar biasa dari Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun suwaban lam yuqbal. Amalan yang kita lakukan ini, kendati kita kerjakan sudah ikhlas karena Allah, tapi tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, lam yuqbal, maka tidak diterima. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Begitu juga sebaliknya, sudah ada contoh dari Rasulullah, sudah ada perintahnya dari Allah, tapi kita mengerjakannya tidak ikhlas karena Allah, juga tidak diterima. Bagaimana supaya amal ibadah yang kita lakukan itu diterima? Hatta yakuna khalisan wa shawaban, sampai amalan yang kita lakukan itu betul-betul ikhlas dan ada tuntunannya. Kata Imam Fudail bin Iyad, beliau mengatakan al-khalis ayyakuna lillah, ikhlas itu ibadah yang kita lakukan hendaklah karena Allah. Bukan puasa nanti karena tuntutan anak istri puasa kita ikut puasa, lingkungan sekitar puasa karena kita tidak enak akhirnya kita juga puasa, atau tuntutan dari kantor disuruh diperintahkan untuk puasa akhirnya kita puasa, bukan. Akan tapi ayyakuna lillah, hendaklah amal ibadah yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala semata, waswab ayyakuna ala sunnah, sedangkan benar ada contoh, yakni ada bimbingan dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dua syarat supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentang persiapan dengan ilmu untuk menghadapi bulan Ramadan, hari ini majelis-majelis ilmu bertebaran di mana-mana.
Jikalau kita malas untuk menghadiri majelis ilmu di masjid-masjid, di musola-musola, bahkan ada yang mengadakan pengajian dari rumah ke rumah, maka kita bisa menghadiri pengajian itu bahkan di rumah kita sendiri, lewat handphone kita, di medsos-medsos kita. Maka tidak ada lagi alasan kita untuk bisa mendapatkan ilmu, karena Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semua, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu diwajibkan kepada setiap muslim. Sidang Jumat insyaallah dirahmati Allah. Adapun persiapan yang ketiga, yakni persiapan fisik. Puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan, bacaan Al-Quran yang kita lakukan di bulan Ramadan, sholat tarawih, sholat tahajud, menuntut kepada diri kita untuk memiliki fisik yang baik, untuk memiliki fisik yang sehat. Jikalau badan kita sakit, maka tentu kita tidak bisa berpuasa. Jikalau badan kita sakit, tentu kita tidak kuat untuk melaksanakan sholat tahajud, sholat malam, sholat tarawih. Maka Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang sehat, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Maka masing-masing dari kita hendaklah untuk mempersiapkan fisik kita sejak dini supaya kita bisa kuat dalam melaksanakan ibadah kita di bulan Ramadan. Sidang Jumat insyaallah dirahmati Allah. Adapun persiapan yang terakhir, yakni persiapan aktivitas. Mulai hari ini kita susun agenda-agenda kita. Kita susun target-target yang ingin kita capai selama bulan Ramadan. Jikalau Ramadan yang lalu kita belum sempat untuk mengkhatamkan Al-Quran, maka Ramadan kali ini kita harus bisa mengkhatamkan Al-Quran. Bagi yang tahun lalu sudah bisa mengkhatamkan 2, 3, 5, bahkan 10 kali Al-Quran sudah khatam, maka di tahun ini harus lebih baik. Jikalau di sini ada pengurus-pengurus masjid, ada anggota-anggota kantor, maka hendaklah masjid dan kantornya disusun agenda sebagaimana agenda-agenda itu supaya untuk bisa memaksimalkan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan, dan supaya kegiatan-kegiatan kita, aktivitas-aktivitas kita tentunya tidak mengganggu ibadah kita di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesehatan jasmani dan rohani, dan Allah pertemukan kita dengan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa adhillal kafarata wal kafirin ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi biladisy Syam. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin wal mazlumin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.